Shalom semuanya, kembali lagi di Present Worship Online bersama kami KTM Malang. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat aja kan? Pasti masih di rumah aja kan? Ya nih, meskipun PSBB-nya udah longgar di mana-mana, tapi kita tetap harus jaga kesehatan. Tetap harus rajin cuci tangan dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan apalagi ini malam minggu, pasti kalian bingung mau kemana, bingung mau ngapain. Daripada bingung-bingung, yuk ikutan Present Worship kita hari ini aja. Karena temanya hari ini tuh bagus banget, cocok banget buat anak muda. Iya nih, karena tema kita malam hari ini adalah relationship dengan judul Pacaran Sehat ala Milenial yang akan dibawakan oleh Kak Gladys Antariksa dari KTM Bandung. Wah, kebayang kan? Temanya ini bagus banget, cocok banget buat teman-teman yang udah punya pasangan. Nggak cuma yang punya pasangan nih Kak Yos, buat teman-teman yang single harus juga ikutan acara ini biar tahu tips pacaran sehat ala milenial. Dan buat yang udah nikah juga boleh banget ikut acara ini, soalnya bikin kalian bisa mengenang romantisme masa lalu. Oke teman-teman, karena acara akan segera dimulai, untuk teman-teman yang udah join, yuk buruan share linknya ke temen, sahabat, pacar, gebetan, dan semua saudara-saudara kalian biar mereka semua bisa ikutan acara ini. Mari teman-teman, saat ini kita mau mulai Present Worship kita hari ini. Kita siapkan hati kita. Teman-teman, saat ini kita mau membuka hati kita kepada kehadiran Roh Kudus. Kita hendak mempersilahkan Ia untuk hadir dan bertata di hati kita, untuk menjamah dan memenuhi hati kita. Mari saat ini kita nyanyikan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Kau beri hingga saat ini, atas kesempatan yang Engkau beri, hingga kami boleh mengadakan praise and worship ini, yang tidak lain adalah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya rahmat-Mu saja yang memenuhi setiap hati kami. Berkat-Mu melimpahi keseluruhan acara ini dari awal hingga akhir, hingga pada akhirnya nanti kami boleh mendapatkan peneguhan dan semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Segala acara dan permohonan kami ini kami serahkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, meskipun saat ini kita belum bisa bertemu dan saling bertatap muka satu sama lain, tapi kita percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang mampu menghalangi kita dari kasih Tuhan dan menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga percaya bahwa cinta Tuhan sangatlah besar dan dalam kepada kita masing-masing. Maka saat ini kita mau angkat pujian kita nyanyikan Ku Jatuh Cinta Padanya.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalamnya, tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalamnya, tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalamnya, tambaran dalam lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Teman-teman yang terkasih, mari saat ini kita kembali tenangkan hati kita. Ada kalanya kita bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan. Ada pula kalanya kita duduk berdiam diri untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saat ini kita mau bersama renungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita seringkali mengandalkan kekuatannya? Atau justru kita seringkali mengandalkan kekuatan kita masing-masing? Kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa hanya cintanya lah yang mampu menolong dan memulihkan kita. Meskipun seringkali kita kurang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita mengalami beban yang begitu berat, seringkali kita memilih untuk menjauh daripadanya.
biarlah dengan lagu ini kita lebih lagi diteguhkan bahwa hanya cinta Tuhanlah yang rela mati dan berkorban untuk menebus dosa kita. Mari saat ini kita nyanyikan Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kita katakan sekali lagi saat ku renungkan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu, karena hanya Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami. Kita nyanyikan Kau yang terindah. Kau
Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ini. Terima kasih untuk sentuhan-Mu di setiap hati kami. Karena sungguh Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang teramat besar. Terima kasih pula untuk kesempatan memuliakan Engkau saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak menyerahkan kepadamu pengajaran yang akan disampaikan oleh Kak Gladys Antariksa. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertainya, meneranginya sehingga apa yang ia bawakan boleh berkenan di hati-Mu dan menjadi peneguhan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Engkau berkuasa kini dan sepanjang masa ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke teman-teman, mari kita saat ini mendengarkan pengajaran dari Kak Gladys Antariksa. Oke, langsung saja kami silahkan. Cinta, satu kata berjuta rasa. Karena cinta, kita hadir di dunia ini. Karena cinta, kita menjadi seorang Katolik. Karena cinta, kita berpacaran. Ada apa sih dengan pacaran? Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Gladys Putri Antariksa dari KTM Distrik 3 Bandung. Saat ini saya adalah anggota Dewan dari Dewan Pelayan Provinsi Bandung dan juga Komisi Pembinaan dari Provinsi Bandung. Dan malam hari ini saya senang sekali diundang oleh KTM Malang untuk boleh berbagi kepada teman-teman dan membuka serian baru Lovepedia Series dengan tema Pacaran Sehat ala Millennials. Saya yakin, saya sangat percaya kunci pacaran sehat adalah melibatkan Roh Kudus. Bahkan secara sengaja saya memilih baju warna merah pada malam hari ini karena saya ingin teman-teman ketika melihat warna merah ingat akan Roh Kudus. 2 minggu yang lalu kita baru merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana tema liturgi adalah berwarna merah. Jadi ingat merah bukan ingat sama saya, tapi ingat saja sama Roh Kudus. Kenapa sih harus Roh Kudus kuncinya? Karena saya, orang tua teman-teman, gak ada yang bisa bersama teman-teman 24 jam sehari. Ya, hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa mendampingi dan bersama teman-teman setiap saat. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan membagikan 6 tips pacaran sehat yang saya sebut dengan istilah dating. Ada D, A, T, I, N, dan G. Apa itu dating? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama D. D itu adalah dreams. Milikilah mimpi yang besar, milikilah mimpi yang suci tentunya. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah hubungan, sebuah istilah pacaran, kita harus memiliki tujuan. Kita harus tahu ini mau dibawa kemana hubungan ini. Ya, atau yang saya kenalkan dengan istilah kita harus punya purpose, punya maksud dari hubungan ini. Tapi sebelum saya akan kasih tahu teman-teman apa sih tujuan dari sebuah pacaran yang sehat, saya mau share sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Jadi, saya sudah berpacaran 4 kali. Oke, saya bukan bilang ini jumlah yang ideal atau apapun, tidak. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Saya pertama kali pacaran kelas 2 SMP. Jadi saya mungkin masih umur 12 atau 13 tahun ya. Cinta monyet lah pastinya. Karena kenapa saya masuk dalam pacaran tersebut juga, dalam hubungan tersebut, karena saya kasihan. Jadi itu satu alasan yang salah. Kalau kita pacaran karena kasihan sama orangnya, kayaknya dia udah baik, udah ngebaikin kita, udah banyak ngasih hadiah atau apapun, itu salah. Jadi saya udah suruh dia nunggu 1 minggu untuk mendengarkan jawaban saya akan permintaan dia untuk pacaran. Terus rasanya kalau udah nunggu seminggu, ditolak pula, kayaknya dia bakal hancur gitu, maksudnya bakal sedih banget. Jadi akhirnya saya terima. Tapi apa yang terjadi, karena hubungan itu juga nggak ada tujuan yang jelas, cuma berakhir 3 bulan. 3 bulan udahan. Lalu pacaran saya yang kedua, ini pacaran yang cukup lama yang terjadi dalam hidup saya. Kayaknya sekitar 1 tahun lebih lah. Tapi pacaran yang kedua ini begitu berat, karena
saya berpacaran dengan orang yang sangat berbeda dari saya, beda umur, beda agama, beda background dan lain sebagainya, sehingga kejadian tersebut membawa luka batin juga pada saya dalam hidup saya. Tapi saya saat ini sangat bersyukur karena kejadian tersebut, karena kejadian waktu itu saya mengenal cinta kasih Allah, saya mengenal komunitas Tunggal Maha Kudus. Ya, yang ketiga, saya pacaran nggak habis 1 tahun itu juga, mungkin sekitar 9 bulan. Sama itu juga nggak jelas tujuannya, karena memang masih muda, terus ganteng gitu ya cowoknya. Terus saya waktu itu kan lagi suka banget sama dunia Jepangan, dia cosplayer juga gitu kan. Jadi ya karena banyak ada interest yang sama lah dalam dunia Jepang. Akhirnya saya pacaran sama dia. Tapi itu juga nggak berlangsung lama, cuma 9 bulan. Nah, pacar saya yang terakhir, yang keempat, adalah yang akhirnya menjadi mantan pacar saya dan berubah menjadi suami saya. Ya, kami berpacaran cukup lama, 7,5 tahun sebelum akhirnya kita menikah. Tapi hal yang pertama membuat pacaran itu dimulai dengan hal yang baik, yaitu adalah apa? Saya ditembak sehabis misa tengah malam Natal. Jadi kalau saya recall kembali, saya ngobrol sama dia, saya ingat banget dia cerita bahwa ketika misa itu dia berdoa sebelum dia nembak saya. Dia tuh berdoa dan dia mau memiliki hubungan yang langgeng seperti ama dan ayahnya, kakek neneknya yang hidup, benar-benar hidup mati sebagai suami istri. It's really a beautiful reasons, dan tentunya kita memiliki tujuan yang begitu juga suci dan indah. Jadi tentunya tujuan dari sebuah relasi atau pacaran yang sehat adalah pernikahan yang kudus. Itu harus jadi satu-satunya tujuan kenapa kita membangun relasi pacaran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, A adalah acknowledge. Bagaimana kita mau belajar mengenali satu dengan yang lain. Kita jangan hanya melihat yang baik-baiknya saja, tapi kita juga harus kenali kelemahan-kelemahan dari pasangan kita. Saya ingat Ketua DPU KTM, Ko Hardianto pernah bilang, kalau kita baru pertama kali kenal sama orang, itu pasti yang kita lihat tuh semuanya yang indah-indah. Seakan dia itu adalah malaikat. Semuanya, wah, baik aja pokoknya. Kelihatannya yang terbaik, ini jodoh saya, ini memang udah pasti kiriman Tuhan. Tapi setelah kita kenal dia cukup lama, kita akan mulai melihat yang sebaliknya. Keluar semua yang jelek-jeleknya, keluar semua negatif-negatifnya ya. Sampai akhirnya kita mikir ulang, kenapa saya waktu dulu bilang dia itu malaikat gitu ya. Tapi semakin lama lagi, kita baru akhirnya mengenal dia, diri teman kita, pasangan kita, apa adanya. Kebaikan-kebaikannya, kekurangan-kekurangannya. Sahabat saya pernah bilang gini juga, pacaran itu kalau ngomongin yang baik-baiknya mah gampang. Semua juga kalau orangnya baik, sabar, semua juga pasti senang. Yang penting itu kamu bisa nggak sih terima kelemahan-kelemahannya. Kalau istilahnya dia, kamu bisa terima nggak sih brengsek-brengseknya dia gitu. Itu yang akan menjadi penentu apakah hubungan ini akan bisa langgeng dan akhirnya menuju pernikahan yang suci tadi. Nah, teman-teman, saya mau bagian hari ini hal-hal yang bisa teman-teman coba pelajari atau ketahui tentang pasangannya. Sebelum saya bahas yang ini, satu hal yang menarik yang bisa teman-teman pelajari juga adalah soal bahasa cinta. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya istilah 5 love language, 5 bahasa kasih. Kalau belum dengar, ini pertama kali saya kasih secara singkat aja, ada 5 bahasa kasih. Jadi sebagai manusia, kita itu memiliki bahasa merasa dicintai. Jadi kalau bahasa itu tepat, kita merasa dicintai. Tapi kalau pemberiannya bahasanya salah, kita tidak merasa dicintai. Yang pertama itu adalah kata-kata pujian. Jadi ada orang-orang yang senang ketika atau merasa dicintai ketika dia dipuji, ya, dikasih afirmasi, diberikan pengakuan. Nah, itu ada orang-orang yang merasa dicintai dengan kata-kata pujian. Tapi ada juga orang yang merasa dicintai ketika dia diberikan hadiah. Misalnya, nggak harus mahal hadiahnya, tapi hadiah buat dia, kalau bahasa cintanya adalah hadiah sekecil apapun dia akan ingat, dan itu akan sangat berkesan buat dia. Atau yang ketiga adalah pelayanan. Maksudnya nggak perlu dikasih tahu, udah beliin makan siang, udah misalnya diantar jemput gitu ya. Itu hal-hal yang membuat dia merasa dicintai. Kalau bahasa cinta dia adalah pelayanan.
Yang keempat adalah physical touch atau sentuhan. Ya. Jadi orang ini merasa dicintai ketika dia mendapatkan sentuhan, dirangkul ya, dielus gitu ya, ditepuk-tepuk mungkin kalau lagi sedih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah quality time atau waktu berkualitas. Jadi orang-orang yang bahasa cintanya adalah quality time itu nggak suka kalau lagi bareng tuh ada distraksi. Walaupun bareng di satu tempat, tapi yang satu nonton TV, yang satu main handphone, yang satu ngobrol sama teman yang lain, atau baca buku, atau apapun lainnya. Intinya, dia ingin memiliki waktu yang sangat-sangat fokus untuk diri dia. Kalau dia bahasa cintanya adalah quality time. Nah, tapi yang mau saya bahas di sini adalah 3 alasan biasanya kenapa pernikahan itu hancur. Karena balik lagi, tujuan kita pacaran adalah untuk pernikahan. Jadi kita harus tahu apa yang menyebabkan pernikahan itu hancur. Kalau bisa disiapkan sebelum kita menikah, itu kan lebih baik tentunya kan. Nah, yang pertama itu adalah soal iman. Saya mau cerita agak sedikit panjang soal iman. Kenapa? Kalau teman-teman tanya, sebenarnya boleh nggak sih misalnya pacaran dengan agama lain? Saya nggak akan bilang itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman bisa memilih, saya akan menyarankan untuk berpacaran dengan yang seiman. Bahkan saya menganjurkan, mumpung belum menikah nih, kalau bisa cari yang seiman. Kenapa? Belajar dari pengalaman pribadi lagi ya. Saya pernah pacaran dengan yang beda agama, sama yang muslim, pernah. Dan itu yang membawa luka yang begitu berat, tekanan dari keluarga, sampai saya diancam mau nggak sekolah lagi, diusir, dan lain sebagainya, itu bikin luka batin. Yang kedua, saya pernah pacaran juga dengan yang sama-sama Kristen, saya Katolik, dia Kristen. Tapi baik lagi, karena kita belum punya tujuan yang jelas, dan akhirnya ya waktu itu mah kebetulan masih pacaran soalnya masih awal-awal, dia masih mau saya ikut misa. Tapi kan kita nggak pernah ngomongin nggak ngomongin ke depannya seperti apa. Tapi yang terakhir, ya yang jadi suami saya, sama-sama Katolik, dia bahkan dibaptis dewasa ya. Jadi dia secara sadar memilih imannya untuk menjadi seorang Katolik. Dari kecil dia dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi akhirnya dia memutuskan untuk jadi Katolik, dan akhirnya kita pacaran terakhir saya itu adalah dengan orang yang seiman. Saya mau kasih tahu teman-teman, dengan pacaran yang seiman aja konfliknya tuh masih banyak banget. Jadi waktu saya pacaran sama dia, saya sudah aktif di komunitas Tritunggal Maha Kudus, cukup aktif, udah jadi pelayan juga, jadi kegiatan aku juga agak cukup banyak. Dia juga aktif, tapi dia aktif di OMK Paroki Katedral Bandung. Dari satu gereja nih, satu agama Katolik, tapi kita punya spiritualitas yang berbeda. Karismatik, Karmel, KTM, OMK lebih yang Katolik yang konservatif mungkin. Ini aja banyak banget konfliknya. Jadi banyak banget atau awal hubungan saya dengan dia, masalah tuh karena saya banyak acara, tapi dia nggak terlibat, jadinya dia ngerasa saya nggak punya waktu buat dia. Terus kalau saya mau saya lagi kosong, dia yang punya acara di komunitasnya, di OMK-nya. Sampai waktu 1-2 tahun pertama hubungan kami itu banyak konflik cuman karena berbeda aktivitas kami, karena kita sama-sama aktif di komunitas kita masing-masing. Ya, itu yang pertama. Jadi ketahuilah, bahas sama pasangan kalau lagi pacaran tentang iman juga. Yang kedua, yang menjadi alasan adalah keluarga. Ya, kenali keluarganya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kebiasaan keluarganya, didikan keluarganya seperti apa. Karena kadang-kadang beda background itu akan mempengaruhi juga dalam kita nanti ketika sudah menikah. Dan yang terakhir, soal keuangan. Ya, bagaimana dia mengelola keuangan, saya ngelola uang kayak gimana, apakah saya orangnya tipe yang kalau dapat uang ya udah habisin aja gitu. Mungkin pasangan kita yang tipenya, nabung terus, nggak pernah dikeluarin uangnya. Ya, ini bisa jadi bahan diskusi kita ketika kita sedang berpacaran. Oke, karena orang tua saya sendiri berpisah, bahkan sudah bercerai, dan salah satu alasannya adalah karena masalah keuangan juga. Jadi saya sadar banget hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Yang ketiga, DAT. T-nya adalah trust.
percaya, bangun rasa percaya kepada pasangan. Dan membangun kepercayaan itu bukan hal yang sangat mudah dan cepat. Takes time, butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Dan kalau teman-teman tanya ke saya, berapa lama sih sebenarnya waktu yang paling ideal untuk berpacaran sebelum kita menikah? Kasus saya bukan kasus yang normal ya. Ini bukan standar. Saya pacaran sama suami saya itu 7,5 tahun. Dan tahun ini Desember kita sudah bersama selama 12 tahun. Saya sudah menikah tahun ini 4 tahun bersama dia. Ya, dan saya bersyukur akan semua pengalaman yang saya alami, bagaimana saya membangun relasi yang cukup lama sebelum akhirnya kita memutuskan menikah. Tapi salah satu kenapa saya pacaran cukup lama, karena memang saya pacaran cukup awal. Di tahun pertama saya kuliah, saya pacaran. Dan setelah kuliah, saya juga nggak mau yang langsung cepet-cepet merit. Dia juga ngerasa belum siap. Jadi kita mau bangun karir kita dulu, baru akhirnya kita menikah. Ya, tapi saya mendengarkan banyak cerita sharing dari teman saya yang sudah menikah cukup lebih lama daripada saya ya, anaknya juga sudah remaja, lalu saya juga banyak baca buku. Katanya waktu ideal pacaran itu biasanya rentangnya antara 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Karena 2 tahun biasanya waktu yang sangat ideal untuk kita mengenali pasangan kita secara utuh. Seperti yang tadi saya bilang, kelebihannya kita dapat, kekurangannya juga kita dapat gitu. Kita tahu apa ya kelebihannya, apa kekurangannya. Ya, ini foto kemarin awal tahun lalu ya, lagi happening 10 years challenge. Ini saya juga ambil fotonya ya. Foto 2009 setahun pacaran dan 2019 2 tahun happily married. Kelihatan kan dari kenaikan berat badannya ya, karena itu tanda sedang happy gitu. Nah, yang kita percaya selain kita membangun rasa percaya dengan pasangan kita juga harus percaya dong dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berpacaran dengan tujuan yang suci pun pasti Tuhan membantu kita. Tuhan mengatur segalanya karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Yang keempat, I. Nah ini, kenapa saya bilang kuncinya adalah Roh Kudus. Every day, setiap hari invite, undang, involve, libatkan Roh Kudus. Saya ingat minggu lalu pengajaran terakhir di sel saya juga temanya, Sus, mau ikut? Bagaimana kita mau mengajak Tuhan Yesus di dalam setiap kegiatan kita. Bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman sebelum kencan misalnya gitu ya, ngomong aja, Tuhan Yesus ikut yuk, aku kencan. Tuhan Yesus ikut yuk, aku mau dinner, aku mau main sama pacar aku. It's okay. Ya, kenapa Roh Kudus itu penting? Jadi, karena di Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi, ya sebelum Minggu Pentakosta, saya mengikuti sebuah webinar dari Dr. Tim Gray. Dia seorang presidennya dari Augustine Institute, atau kalau teman-teman mau lihat karya-karyanya lagi, ada di websitenya itu ya, form.org. Dan di webinar ini, saya belajar satu hal yang sangat mind-blowing buat saya pribadi. Jadi Dr. Tim Gray di webinarnya itu mengatakan, kalau kita baca Alkitab, kita tahu Roh Kudus itu kalau di Perjanjian Lama, hanya diberikan kepada orang-orang yang, dalam tanda kutip, terpilih. Benar ya? Ada nabi, ada raja-raja, kayak Daud dipilih, ditumangi, diberikan Roh Kudus. Tapi karena Pentakosta, Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada orang-orang pilihan tersebut, bahkan diberikan juga kepada Yesus, ketika Yesus dibaptis, diberikan juga kepada kita. Pada para murid pertama kali dalam Pentakosta, dan kepada kita semua ketika kita dibaptis dan ketika kita menerima sakramen Krisma. Dan di webinar itu saya baru tahu, kenapa perlu banget kita ini memiliki Roh Kudus.
Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa melakukan semua perintah Tuhan. Jadi karena Roh Kudus, kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan tentunya kalau kita bertumbuh dalam Roh Kudus, kita akan memiliki pilihan-pilihan, kita akan memiliki keputusan-keputusan, kita akan memiliki mimpi-mimpi yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Maka saya teman-teman semua dalam berrelasi, dalam berpacaran, selalu undang Roh Kudus untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi pembantu, untuk menjadi pelindung dari hubungan teman-teman juga. Saya balik ke slide saya. Lalu di Minggu Pentakosta, saya juga mendengarkan sebuah homili dari Monsinyur Triharsono yang mengatakan ada 4 ciri-ciri kalau kita memiliki Roh Kudus. Dan saya melihat bahwa ciri-ciri ini juga bisa menjadi tanda dalam hubungan kita, bahwa kita di dalam hubungan pacaran kita, Roh Kudus bekerja. Ada 4. Yang pertama adalah adanya rasa damai. Jadi kalau kita dalam berelasi dalam hubungan kita selalu ada rasa cemas, khawatir, nggak percaya gitu ya, nanyain mulu, tandanya itu belum ada Roh Kudus. Ya. Yang kedua harus ada rasa pengampunan. Kalau bentar-bentar pasangan kita misalnya melukai kita terus kita jadi benci, dendam, tandanya itu belum ada Roh Kudus. Tapi kalau kita bisa memberikan pengampunan, mengasihi, menunjukkan kerahiman Allah, itu tandanya Roh Kudus bekerja. Yang ketiga adalah ungkapan kasih. Ya, yang tadi 5 bahasa kasih, ada pelayanan, ada kata-kata pujian, ya, ada physical touch, ada ada quality time, ya. Ada perbuatan kasih. Karena kalau kita bilang cuma beriman tapi nggak ada perbuatan juga kan iman itu seperti iman yang mati. Dan yang terakhir, ada harapan. Bahwa hubungan ini memiliki tujuan, memiliki pengharapan untuk masuk dalam pernikahan yang suci. Nah, ini pasti pertanyaan yang selalu ditanyakan kalau kita ngomongin soal pacaran. How far is too far? Seberapa jauh sih yang boleh saya lakukan? Atau batasannya segimana sih? Bener nggak? Makanya kenapa saya taruh tips yang ini sesudah Roh Kudus tadi. Karena ketika saya menyiapkan materi malam hari ini, ketika saya baca renungan harian, tiba-tiba ada satu ayat yang begitu nempel, dan akhirnya saya percaya ini adalah holy inspiration dari Roh Kudus untuk saya bagikan juga kepada teman-teman pada malam hari ini. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Dapat menahan diri. Sebelum kita ngomongin soal how far is too far. Tanggal 22-24 Mei kemarin, saya mengikuti sebuah conference dari Theology of the Body, ya. Temanya adalah Chastity Project, tentang kemurnian. Nah, di salah satu conference tersebut, salah satu pembicaranya adalah seorang psikolog Katolik namanya Dr. Greg Botteri. Dia memberikan kepada semua yang mendengarkan materi tersebut tentang hal-hal yang menurut dia menjadi batasan ketika kita dalam berhubungan, mau sama teman, mau sama keluarga, mau sama saudara, bahkan tentunya pacaran hingga tunangan dan juga sampai menikah. Jadi apa sih batasan-batasan yang boleh kita bagikan, sejauh mana yang kita boleh lakukan, itu dia bagikan. Dan hari ini saya akan bagikan satu aja, yaitu tentang fisikal. Karena saya yakin banyak orang akan bertanya-tanya soal seberapa jauh sentuhan fisik yang kita boleh lakukan dalam berpacaran. Jadi Dr. Greg membagi dalam 3 tahapan, early dating, romantic dating, dan committed romantic. Bedanya apa? Early dating itu adalah ketika kita baru pacaran, mungkin 1-3 bulan. Romantic itu mungkin sudah 3 bulan dan seterusnya. Dan committed romantic itu adalah ketika kita sudah memang menjelang pertunangan dan pernikahan. Jadi dia bilang kalau masih awal
pacaran, yang boleh cuman pelukan dan simple touch of afirmasi. Tepukan, misalnya ya, tepuk-tepuk elus misalnya. Itu adalah hal-hal yang diperbolehkan. Lebih lama lagi, sudah masuk romantic dating, kita boleh tambahin 3 ya di sini. Kita boleh gandengan, kita boleh cium. Ingat di sini cium, tidak lebih dari cium. Kita boleh duduk di bersebelahan, dan tentunya sentuhan-sentuhan tadi itu boleh ditambah. Dan itu yang harus kita lakukan terus sampai kita akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Jadi, sejauh mana no more than a kiss. Tidak lebih dari sebuah ciuman. Dan yang terakhir, G, tadi N, no more than a kiss. Yang terakhir G itu adalah grow together as a couple. Bagaimana kita dalam berelasi, dalam berpacaran, mau bersama-sama bertumbuh. Bertumbuh sebagai apa? Pertama-tama sebagai seorang pribadi. Sebagai seorang putra, sebagai seorang putrinya Tuhan. Bertumbuh sebagai seorang manusia. Harus makin dewasa. Jangan hanya tambah umurnya aja, tapi semakin dewasa juga. Dalam membuat keputusan, dalam memilah hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, membuat prioritas yang tepat dalam hidup kita. Dan tentunya yang terakhir adalah bertumbuh sebagai pasangan. Makanya saya senang banget kalau teman-teman ketika berpacaran tuh jangan berdua terus. Kalau bisa berkenalan lah atau sering-sering juga ketemu sama pasangan-pasangan yang lain, karena kita bisa saling belajar dari pasangan-pasangan yang lain juga. Saya tipsnya cuma 3 kalau kita mau bertumbuh bareng. Yang pertama, saya sebutnya 3P. Yang pertama adalah berdoa. Kita tentunya harus berdoa bersama. Praise, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara bersama-sama. Tapi jangan lupa juga, kita juga harus having fun, main bersama-sama. Pengalaman saya sendiri, saya dan suami saya itu punya lingkupan teman main yang sama. Jadi saya selalu ngajak dia untuk main sama teman-teman saya. Saya juga mau mengenal dan terlibat dengan teman-temannya dia. Jadi hingga saat ini, kita nggak pernah punya masalah ketika kita main sama teman-teman kita mikirin pacar kita, atau kita takut pacar kita khawatir, atau pacar kita tercemburu nggak ya kalau saya main sama teman-teman saya yang ada cowoknya misalnya. Dan sebaliknya. Itu yang saya pilih dan saya terapkan ketika saya berhubungan dengan pacar saya. Jadi teman-teman, lagi-lagi saya mau ingatkan, Roh Kudus adalah kunci pacaran sehat ala milenials. Karena saya, orang tua teman-teman, tidak pernah bisa bersama-sama teman-teman selama full 24 jam sehari. Tapi Allah, Roh Kudus, bisa selalu bersama-sama dengan teman-teman selama-lamanya, bahkan bukan cuma sepanjang hari. Dan saya percaya roh yang Allah berikan kepada kita adalah roh yang membuat kita menjadi kuat, penuh kasih, dan juga dapat menahan diri. Jadi teman-teman, kita sudah belajar tentang 6 tips berpacaran sehat ala milenial yang saya sebut dengan istilah dating. D-nya apa? Dream. Milikilah mimpi. Tujuan pacaran adalah pernikahan yang suci. A-nya apa? Acknowledge. Kenalilah satu dengan yang lain. Cari tahu bahasa cintanya. Cari tahu apa mimpi-mimpinya. Cari tahu apa yang dia kesukaan-kesukaannya atau apa yang dia harapkan dalam hidupnya. Kenali keluarganya, kenali bagaimana dia mengelola keuangan, ya. Kenali bagaimana kehidupan spiritualnya. Yang ketiga adalah T atau trust, bagaimana kita mau membangun rasa percaya itu butuh waktu. Jadi jangan buru-buru. Yang keempat adalah tentu libatkan Roh Kudus selalu dalam setiap proses berpacarannya teman-teman. Yang kelima adalah no more than a kiss. Dan yang terakhir, grow together as a couple. Dan saya mau tutup materi hari ini dengan doa, tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin banget bagiin secara full materi yang saya dapatkan dari Chastity
conference itu yang saya dapatkan dari Dr. Greg. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan file tersebut, boleh kontak saya, boleh via IG, boleh via Facebook, atau Line, atau mau email ke saya, nanti saya akan bagikan. Cuman memang file tersebut dalam bahasa Inggris, jadi ya kalau nggak ngerti-ngerti banget, minta temannya yang ngerti atau pakai Google Translate bisa bantu di-translatein. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu. Karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami boleh semua menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Bye. Keren banget ya pengajaran dari Kak Gladys. Iya nih, kita jadi makin tahu gimana caranya pacaran sehat ala milenial. Nah, teman-teman, sedikit pengumuman. Kita akan berjumpa lagi di Present Worship Online pada tanggal 27 Juni 2020 di hari dan jam yang sama dengan tema Faith versus Logic yang akan dibawakan oleh Romo Hieronymus CSE. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan acaranya. Nah teman-teman, karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita, maka saat ini kita menaikkan syukur kita nyanyikan kunaikan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.